Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai wilayah pesisir laut dengan garis pantai yang terlentang sepanjang 1979,97 km. Sulawesi Selatan juga termasuk ke dalam kawasan The Coral Triangle atau segitiga terumbu karang yang terdapat lebih dari 500 spesies terumbu karang. Terumbu karang yang harusnya kita lestarikan saat ini banyak mengalami kerusakan. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, kasus destructive fishing terbanyak itu terjadi di Pulau Sulawesi. Hal ini tentu saja mengancam kelestarian lingkungan laut, dapat merusak terumbu karang dan mengakibatkan degradasi lingkungan. Secara global, ancaman kerusakan laut juga akan berdampak pada ketahanan pangan dunia. Menurut data dari FAO, di tahun 2035 itu kelangkaan sumber daya kelautan akan semakin nyata. Salah satu penyebabnya tentunya adanya kegiatan destructive fishing yang dapat merusak kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Sejak akhir tahun 80-an hingga saat ini, tangkapan ikan laut di seluruh dunia cenderung stagnan dan tidak bisa berkembang lebih banyak karena sebagian ekosistemnya telah rusak dan tak pernah diberi kesempatan memulihkan diri. Population is almost 250 million. Illegal, unreported, unregulated fishing is become a very serious threat for our sustainable and blue economy. Kalau kapal patrolinya lihat kayak gini langsung didetek. Kalau dia bisa juga langsung kabur, tapi ya pengawasannya dulu kan belum menggunakan teknologi dengan satelit. Sekarang ini kan ini kalau kita persiapan semua, tapi ini udah bisa sustainable and blue economy. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 26 orang pengawas perikanan yang tersebar di 7 cabang dinas kelautan. Pengawas perikanan ini mempunyai tugas tidak hanya menanggulangi illegal fishing, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Kegiatan prioritas yang kami lakukan adalah patroli laut, pembinaan kelompok pengawas masyarakat, sosialisasi dan penyadaran destructive fishing, pengawasan pencemaran termasuk di dalamnya kegiatan bersih pantai, pengawasan terhadap kegiatan budidaya, penggunaan alat tangkap, pengolahan dan pemasaran, juga pengujian bahan kimia berbahaya pada produk perikanan. Untuk patroli laut, selain beberapa kali patroli yang kami lakukan secara terjadwal, kami juga melakukan patroli insidental yang merupakan patroli terpadu yang kami lakukan jika mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran. Patroli terpadu tersebut kadang kami lakukan bersama dengan Polairut, bersama Angkatan Laut juga, dan beberapa pihak terkait lainnya. Karena kewenangan provinsi itu berada di 0 sampai 12 mil wilayah laut, jadi pemeriksaan terhadap kapal penangkap kami fokuskan kepada alat tangkap yang digunakan dan kelengkapan dokumen penangkapan. Alat tangkap yang merusak yang biasanya digunakan oleh nelayan seperti bom atau bius yang menjadi target operasi patroli kami. Selain itu, ketersediaan dokumen pelayaran, kelengkapan dokumen juga menjadi target dari patroli kami. Selain patroli, kami juga melakukan sosialisasi dan kegiatan penyadaran dampak penggunaan bom dan bius dalam penangkapan ikan. Dan ini ada bentuk-bentuk bom ikan, kita bisa lihat. Jadi kalau misalnya adik-adik ada jalan-jalan kemana, atau mungkin di rumahnya ketemu botol-botol yang seperti ini, ya dikasih tahu lah sama orang tuanya atau tetangga-tetangga lain di pulau lain, bapak-bapak, ibu jangan menggunakan bom ikan. Selain melakukan pengawasan, kami juga berperan aktif dalam menjaga kelestarian laut, misalnya dengan melakukan kampanye sampah laut dan rehabilitasi lingkungan laut. Biasa Ji, kita lihat banyak orang buang sampah di laut. Buang sampah,
Rehabilitasi lingkungan laut dilakukan salah satunya dengan kegiatan transplantasi karang. Transplantasi karang merupakan kegiatan pencangkokan ataupun pemotongan karang hidup yang selanjutnya ditanam di tempat lain yang mengalami kerusakan untuk menciptakan habitat baru. 26 orang pengawas perikanan yang terdapat di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ini dinilai masih kurang proporsional jika dibandingkan dengan luas wilayah laut yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan. Selain harus berhadapan dengan berbagai macam dugaan pelanggaran dan terkadang pula harus bersentuhan dengan ranah hukum, medan laut dan cuaca yang tidak menentu juga merupakan suatu tantangan tersendiri yang harus dihadapi. Karenanya, banyak yang beranggapan bahwa menjadi pengawas perikanan adalah tugas yang berat, khususnya bagi perempuan. Bagi saya pribadi, melakukan pekerjaan sebagai pengawas perikanan adalah hal yang sangat menyenangkan. Saya dapat bersosialisasi dengan masyarakat nelayan, khususnya yang bermukim di pesisir dan pulau-pulau di wilayah sekitaran Provinsi Sulawesi Selatan ini. Terkadang, jika ada waktu senggang, kami juga dapat menikmati keindahan pasir putih, beramah tamah dengan penduduk pulau dan pesisir, juga dapat mempererat persahabatan sambil bersantai dengan teman-teman pengawas perikanan lainnya, dan juga masyarakat pesisir. Menyenangkan bukan? Kita bisa bekerja sekaligus berlibur. Dengan ini, saya mengajak rekan-rekan sekalian untuk turut serta dan mendukung kegiatan pengawasan guna pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Mari bergabung!